Mu. Nah, tahu kan itu bunyi hewan apa? Kita akan mempelajari tentang pencernaan hewan ruminansia. Halo anak-anak, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali. Ruminansia dikenal juga dengan sebutan hewan memamah biak. Lalu, hewan apa saja yang termasuk dalam kelompok hewan ruminansia? Sapi, kerbau, rusa, kambing, dan domba. Ya, benar. Apa sih yang menjadi perbedaan antara hewan ruminansia dan hewan mamalia lainnya? Mari kita perhatikan. Ternyata, sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, yaitu bakteri dan protozoa. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Lambung sapi berbeda dengan lambung hewan mamalia lainnya. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Berikut adalah keempat bagian dari lambung sapi. Yang pertama, rumen atau perut besar. Yang kedua, abomasum atau perut masam. Yang ketiga, retikulum atau perut jala. Dan yang keempat, omasum atau perut kitab. Lalu, bagaimanakah proses pencernaan pada hewan ruminansia? Proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia dimulai dari rumput yang dikunyah di dalam mulut, kemudian melewati esofagus atau kerongkongan menuju ke rumen atau perut besar. Nah, setelah dari rumen, rumput atau makanan tadi akan kembali lagi ke mulut saat sapi istirahat untuk dikunyah kedua kalinya. Setelah dikunyah kedua kalinya, rumput atau makanan ini akan menuju ke retikulum. Dari retikulum, rumput atau makanan ini akan menuju ke omasum dan selanjutnya akan menuju ke abomasum. Secara lebih lengkap, proses pencernaan makanan pada masing-masing lambung sapi akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Di dalam rumen, rumput atau makanan yang telah dikunyah di mulut dan melewati esofagus atau kerongkongan akan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian saat sapi beristirahat, makanan akan kembali lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan akan masuk menuju retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi
dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam retikulum ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan yang berasal dari retikulum kemudian dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan selanjutnya masuk ke dalam abomasum. Abomasum atau perut masam. Di dalam abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yaitu pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan selanjutnya akan bergerak menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan menjadi feses melalui anus. Sebelum melalui proses pencernaan yang panjang, rumput atau makanan pertama kali akan masuk ke dalam mulut sapi. Tahukah kamu, di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan, di antaranya yaitu gigi, lidah, dan saliva. Apakah fungsi dari organ-organ pencernaan pada mulut sapi tersebut? Mari kita cari tahu. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, sekarang bisakah kamu menyebutkan bagaimana proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.